wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah dalam segala urusan. Karena siapa lagi yang mau nolong? Yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan segala-galanya juga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pernah kita bahas kenapa hidup ini berat. Pertama, karena tujuannya dunia. Orang yang tujuannya hanya duniawi pasti hidupnya lelah, gelisah, dan tidak ada ujungnya. Dunia hanya tempat mampir, tidak boleh terpesona karena tidak akan dibawa. Dunia hanyalah tempat kita berbekal pulang. Orang yang terpesona kepada dunia, terpesona kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, cuma topeng saja. Kita tidak boleh menjadi penari topeng seumur hidup. Terserah Allah mau memberi topeng apa kepada kita, yang penting isinya bagus. Lebih bagus dari topengnya. Hati-hati bagi para pecinta duniawi. Menurut Imam Ibnu Qayyim, hari-harinya akan penuh kegelisahan, hatinya akan penuh dengan kepedihan, karena dunia memang seperti ini dan capek ya. Tapi bagi pecinta akhirat ya enak saja, semuanya dijadikan bekal pulang. Tidak banyak sakit hati, karena tidak dipuji orang juga tidak apa-apa. Yang penting dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa orang menderita? Karena dia bersandarnya kepada selain Allah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, nah itu sudah repotlah hidupnya. Yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, termasuk tuh capek. Yang ingin dibalas budi, yang ingin, pokoknya kalau hatinya ngarep-ngarep banyak dari makhluk, dah siap saja menderita, capek, sedih, sakit hati, galau, perih. Dan yang ketiga, mengapa hidup kita berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, ya semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menolong, wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang Dia kehendaki. Bagaimana caranya supaya ditolong Allah? Masih ingat rumusnya 5 1. Tekad kuat dan bulat. Allahus Somad. Jadi orang yang ingin ditolong Allah harus dari hati dulu, bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Harus berprasangka baik ke Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau orang ke Allahnya nggak berprasangka baik, ya itu yang akan dia dapatkan. Harus yakin hanya Allah, selain Allah tidak.
Makin bulat yakin ke Allah, makin enak, tenang. Kenapa? Bagaimana caranya supaya yakin terhadap janji dan jaminan Allah? Caranya adalah perhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Berapa puluh tahun kita hidup, dijamin terus, walaupun kitanya ngaco, walaupun ahli maksiat, diberi saja makan, minum, pakaian, ditutup aib, diangkat. Wih, Masya Allah, benar? Masa masih curiga? Saya 56 tahun hidup dikasih makan terus, kasih minum, kasih pakaian, dikasih tempat berteduh, ditutupin aib-aib saya, ditutupin dosa-dosa saya, kekurangan. Allah memudahkan urusan. 56 tahun terjaga dengan semua pemberian, masa masih curiga saja? Urusan saya dibereskan, pesantren dibangunkan, rezeki ada, ilmu diberi, kehormatan oleh Allah sudah. Kalaupun ada episode sedikit orang menghina, itu juga paling berapa orang, dan yang menghinanya juga banyak kerjaan, nggak mungkin menghina kita 24 jam sehari, dan dia juga udah lupa mungkin. Masa kita ingat terus sama yang menghinanya udah lupa. Halo? Jadi gimana kita nggak yakin kepada pemberian Allah sedangkan selama ini diberi? Seperti begini nih, ada orang tua yang dari kecil anaknya tuh dicukupi, dijaga, dilindungi, terus anaknya tuh curiga terus ke orang tua, padahal bertahun-tahun dijaga, dicukupi, dibela, dilindungi, terus aja curiga, ini nggak bener nih anak. Ya, sama kita ke Allah juga, udah dicukupi semua, curiga saja. Makanya yang menjelang pensiun stres itu pasti kurang iman. Bagaimana mungkin curiga? Dia 58 tahun dicukupi oleh Allah, mau pensiun jadi curiga? Nggak kira-kira bisa dipensiunkan betul jadi orang itu. Pensiunnya 2 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal dalam rencana Allah bulan depan meninggal dia. Seperti yang bahagia Bapak. Tekad bulat. Yang kedua, perbanyak tobat. Karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa kita. Semua masalah timbulnya dari dosa. Makanya kalau kaca kotor penuh dengan noda, tidak usah sampai mikirin jalan, sibuk saja bersihkan kaca, jalan bakal kelihatan sendiri. Sekarang kita sibuk mikirkan jalan, tapi kacanya tidak dibersihkan, apa yang bisa dilihat? Kita ini tidak bisa melihat pertolongan, jalan pertolongan Allah karena ketutup mata hati kita oleh dosa. Kan tiap dosa itu seperti noktah. Coba kalau cermin terus pakai tinta, ya kalau tintanya cuma 1-2, tapi kalau nyebrot, hadirin, pagi 100 sebrotan, gelap. Naik mobil, kacanya penuh dengan noda, tidak bisa lihat apa-apa, gelisah. Bukan tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Coba bersihkan, hati tenang, jalan kelihatan, dan yang membagikan durian gratis juga kelihatan, ya. Termasuk calon mempelai kelihatan. Coba kacanya kotor, nggak kelihatan, ketabrak malah. 3, jauhi maksiat. Saya tadi browsing tentang ucapan dari Imam Ibnu Qayyim tentang maksiat. Hadirin, dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim merinci akibat dari maksiat. 1, seorang yang ahli maksiat itu akan terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu.
ilmunya dia bisa dapat, tapi nggak mencahaya, tidak jadi cahaya di hatinya. Seperti gelas kotor di senter, tidak tembus tuh, padahal ada cahaya di sekelilingnya. Nah, orang-orang yang ahli maksiat, ilmunya bisa banyak, ilmu agama bisa banyak, tapi berkahnya tidak ada. Apa sih berkah? Tidak mendekatkan ke Allah dan tidak jadi kebaikan yang langgeng. Kalau orang yang tidak ahli maksiat, mungkin ilmunya belum begitu banyak, tapi bercahaya itu hatinya, jadi amal. Lihat orang tua yang di desa, ilmunya tidak banyak, tidak seperti sekarang serba mudah pakai internet, tidak pakai gelar orang tua yang di desa-desa ya kita dengar, tapi kenapa indah sekali kasih sayangnya, ketulusannya, berkah tuh ilmunya. Selanjutnya para ahli maksiat, sebentar, yang pasti ahli maksiat itu gelisah, karena sudah jadi hukum dari dosa bahwa orang yang berbuat dosa itu cirinya dua: satu, gelisah; dua, takut diketahui orang lain. Makanya para ahli maksiat mau punya penjara sendiri. Ya, dia bekal kemana-mana penjara. Penjara takut ketahuan orang, sampai nabrak tiang dan sebagainya. Kita tidak boleh ngomongin orang, ya. Saya kan ngomongin tiang, betul. Kenapa sekarang tiang listrik banyak yang nimpa? Katanya mereka sepakat mau balas dendam. Hati-hati hadirin. Tiang listrik unjuk rasa. Oh gitu Pak. Sudah, jangan ngobrolin orang, kita ngobrolin tiang, ya. Teruskan. Jadi kalau kita ahli maksiat, kita tuh sudah membuat penjara sendiri. Kita bakal menjadi tidak leluasa hidup kita takut ketahuan. Dan celakanya setiap maksiat itu tidak bisa ditutupi oleh kebaikan. Kalau kita bohong, nggak bisa menutupi kebohongan dengan kebenaran, nggak bisa, pasti bohong lagi. Makanya orang yang tidak jujur akan mengantarkan dia kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan dia pada neraka. Orang yang jujur mengantarkan dia kepada kebaikan, kebaikan mengantar ke sorga. Jadi kebaikan itu adalah lanjutan dari kejujuran. Jadi kalau orang tidak jujur, nggak bisa dengan kebaikan menutupinya, pasti dengan ketidakjujuran juga. Sebab kalau dia tidak jujur terus menutupinya dengan kejujuran, ya kebuka dong, ya. Kamu maling tidak? Tidak. Nah itu udah ngebohong, udah maling ngebohong. Coba kalau jujur, kamu maling tidak? Iya. Ya berarti kan selamat ya, berhenti maksiatnya. Yang ketiga, orang yang banyak maksiat, dia akan lemah dalam agamanya, semangat keagamanya melemah, dan semangat ibadahnya juga drop, cepat futurnya. Jadi orang-orang yang ahli maksiat itu cenderung bikin jarak tuh kepada urusan ketaatan ke Allah tuh. Ke majelis taklim jadi tidak mau, ketemu orang-orang soleh juga nggak mau, ke masjid juga berat. Pokoknya akan cenderung menjadi melemah semangat keberagamaannya dan melemah pula semangat ibadahnya. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu salah satu efeknya kita akan menjadi sulit saja, malas tahajud, malas saum, malas ngaji. Makin kuat maksiatnya makin malas saja ibadah tuh, makin jauh dari Allah. Lalu apalagi sudah jelas bahwa setiap maksiat itu akan mendatangkan kepahitan, bencana, kesulitan. Jadi maksiat itu seperti ranjau, paku, besi, berkarat, beling, bayonet, bambu runcing, ditancepin di tempat yang bakal kita injak. Bukan dilewatin Pak, diinjak. Kalau lewatin, iya, jadi kita udah pas. Misalkan kita naruh paku, nah itu bakal keinjak tuh oleh kita sendiri.
Jadi setiap kita maksiat tuh in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan tidak ada satupun maksiat kita yang tidak dilihat oleh Allah. Jadi kalau orang tidak tahu maksiat kita, itu bukan karena kita jagoan strategi menyembunyikan maksiat, belum dibuka saja. Ada pencuri di sebuah tempat, dia merasa aman. Kan pencurian yang paling dianggap aman penjagaan tuh katanya mencuri di komplek ya, karena dianggap wah nggak berani ke sana, jadi menyuri di sana. Di pesantren, ini mah soleh-soleh, jadi nyuri di sana. Tapi kan Allah maha melihat, nyurinya persis di depan CCTV ya, jadi wajahnya kerekam, diatur saja oleh Allah. Lihat CCTV kan jadi jelas. Allah yang ngatur begitu, tangkap saja. Kasihan tuh sekarang sudah mulai masuk penjara. Ada juga yang pernah ngambil kenceleng ya, dia sembunyikan, jatuh kencengnya nimpa kaki, jadi ketahuan. Oleh Allah diatur. Tidak ada yang tidak kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah membuka pasti kebuka. Tidak ada yang jago berbohong, tidak ada yang jago berstrategi, tidak ada yang jago menyembunyikan maksiat. Yang ada cuma satu, Allah belum membuka. Kalau Allah membuka, udah ketahuan. Ada yang bikin video tuh, ada kepala desa bikin video dengan itunya, rakyat di sebuah desa rusak HP-nya, bawa ke tukang servis kan bisa lihat segala, direkam oleh dia, nyebar kemana-mana ketahuan. Ya tinggal dirusakin saja HP-nya. Makanya hapus sekarang semuanya di HP ya, karena pas kita meninggal nggak sempat menghapus, benar. Pas dicabutnya mau hapus nggak sempat Pak. Atau pas sakaratul maut delete nggak sempat. Sekarang juga di delete, hadirin. Bisa keburu meninggal, bapak teh rajin ke masjid, soleh, tapi di HP-nya yang gini, astagfirullah, bapak ketua DKM error, kan malu Pak. Bu, delete Bu. Sampai di mana tadi? Delete. Orang yang ahli maksiat, lemah ibadah, juga akan mendatangkan banyak kesulitan. Pokoknya gini, tiap bikin dosa siap aja masalah. Kan jelas, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apa yang menimpa itu akibat kesalahan kita sendiri. Perang Uhud itu dikalahkan di babak kedua ya, itu karena dosa, kesalahan orang-orang yang diberi amanah. Makanya teman-teman sekalian, hati-hati kalau kita bikin maksiat, udah aja langsung bayangkan musibah nih di depan saya nih. Kita ngomongin orang, udah siap saja. Kita licik, siap saja kita dilicikin ya. Kita nipu, siap saja. Ibu marahin pembantu, siap saja nanti ya. Bisa dimarahin suami, bisa dimarahin gogog ya, anjing, yang galak, bisa itu. Atau dilodok soang, tahu angsa Pak, itu lebih dramatis Pak. Saya pernah dikejar angsa, waduh susah tuh menghindarnya, lehernya begini-gini. Dan agak jarang Pak dilodok, dan kurang wibawa Pak dikejar angsa tuh. Kalau dikejar singa kan keren gitu Pak larinya, tapi dikejar angsa tuh aduh nggak ada wibawa ya. Sudah hadirin, termasuk yang kelindas beca kemarin tengkurap, aduh. Bapak pernah dikejar angsa? Baik, selanjutnya teruskan. Maksiat itu akan mengundang maksiat lainnya. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, nah itu tuh akan menjadi magnet untuk melakukan maksiat-maksiat lainnya. Sekarang pacaran itu sudah jadi dekat ke zina. Kalau udah zina nanti ngebohong, nipu, mau isi pacarnya suka kita ngerokok, ikut ngerokok, dari ngerokok ke minuman keras,
membalas kejahatan-kejahatan, mencuri dan sebagainya. Jadi maksiat itu cepat sekali narik maksiat-maksiat lainnya. Kalau syukur itu menarik nikmat, kalau maksiat menarik maksiat lainnya. Jadi kalau orang sudah bikin maksiat itu cenderung akan jadi banyak dosa-dosa lainnya. Maksiat juga akan sebentar keras hati. Hari maksiat tuh hatinya jadi bebal, enggak punya kepekaan lagi, tidak bisa empati ke orang ahli maksiat tuh jahat weh. Kan orang kalau hatinya bersih bisa ngeraba perasaan orang. Kalau ahli maksiat sedekahnya juga demi menutupi kemaksiatannya saja, kebaikannya kebaikan palsu bukan kebaikan asli. Kalau ngomong orang yang banyak dosa ngomongnya nggak ngeraba perasaan orang yang diajak ngomong, dia nggak akan punya kepedulian. Kalaupun dia peduli ke anak yatim ya supaya nambah maksiatnya saja, yaitu ria. Ini anak-anak yatim yang saya pelihara, wih kayak ke ayam aja. Nyebut melihara anak yatim tuh sangat tidak beradab, benar. Memelihara kucing boleh, memelihara ayam boleh, memelihara anak yatim penghinaan, karena nggak ada empati di hatinya. Hati-hati nih para ahli maksiat mah bebal, tidak punya kepekaan hati, lalai saja, keras. Orang ahli maksiat juga akan tidak punya rasa malu. Jadi kalau ahli maksiat mah, karena maksiat yang dibiasakan maksiat itu, dia tidak akan merasa maksiat lagi, itu udah biasa ya. Bahkan sesama ahli maksiat bisa saling bangga-bangga atas maksiatnya, bagi-bagi maksiat dan pamer maksiat lagi. Udah jelas maling, dia pamerkan hasil malingnya, itu begitu. Kan ada tuh yang, tapi ini rahasia ya. Kasih tahu Pak. Yang itu tuh yang Dracula itu Bapak udah dengar? Yang saling bangga-bangga maksiat tapi sebut aja Dracula. Ini sebuah cerita saja. Ada Dracula Pak. Ini Draculanya masih muda. Tuh lihat tuh, kamu lihat itu kampung itu akan saya habisin. Kira-kira sejam udah berlumuran darah Pak. Namanya juga cerita Dracula. Satu kampung habis. Yang lebih tua nggak enak Pak, lihat. Lihat tuh kota itu. Lihat itu. Ya, tadi tuh 3 jam. Nah, yang tua ini karena lebih gesit Pak, 1 jam. Udah belum habis tuh kota. Lalu tinggal satu lagi, ini yang paling senior nih, nggak enak. Lihat nih, gue lihat. Satu wilayah provinsi itu. Baru juga kira-kira 5 menit, udah balik lagi Pak, berdarah-darah. Wah, semua kagum. Luar biasa dia. Satu provinsi hanya 5 menit. Kamu lihat yang itu. Nah, gua nggak lihat yang itu. Jadi dia 5 menit kembali itu nabrak tiang. Jadi darah itu darah dia apa nabrak tiang. Ini nggak ada kaitan dengan yang itu. Ini ya. Ini pas kebenaran aja, momentumnya sama. Jadi dia membanggakan maksiat, ternyata salah. Yang kamu lihat tuh tiang itu, enggak, nah gua nggak lihat karena begitulah Dracula apes hadirin. Ini tidak ada dalil sama sekali ini. Jadi jangan bangga kepada maksiat lah gitu ya, kalau nggak jadi Dracula.
teruskan. Bapak ketawanya biasa aja Pak. Nah, maksiat juga bisa melenyapkan nikmat yang ada Pak. Jadi karunia-karunia yang ada itu udah nggak terasa kalau oleh ahli maksiat mah. Mengeluh, kecewa karena dia sangat sibuk dengan tidak bersyukur. Disuguhin makanan segala ada, mana sambalnya? Yang dicari yang nggak ada Pak. Kasih sambal, bukan yang ini, kurang pedas gitu Pak. Dikasih yang pedas, kepedesan, repot Pak. Jadi nggak ada bahagianya, ngutuk, mencela, punya rumah megah, mobil mewah, udah nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa dinikmati karena hatinya sudah bebal, tidak tahu rasa syukur, mengeluh aja. Pak, keuntungan kita cuman 990 juta Pak. Hah? Mana 10 juta lagi? Harusnya bulat 1 miliar. Bayangkan, udah untung segitu kurang dikit tetap ngambek Pak. Begitulah orang-orang ahli maksiat mah, tidak bisa menikmati dengan rasa syukur kecuali dengan penuh derita saja, nafsu. Dan orang-orang yang ahli maksiat itu jadi tawanan. Maksiat akan menghalangi orang tobat, dan perilaku maksiat itu akan jadi tawanan bagi setan yang menguasainya, sehingga dia akan terus tertawan, terpenjara oleh kemaksiatan itu. Dan orang yang sudah ahli maksiat tertanam nikmatnya berbuat nikmat palsu ya, berbuat maksiat, dan dia akan menjadi orang yang terbelenggu, hilang rasa malu, hilang kehormatan, hilang harga diri. Lihat yang ketangkep begitu ya berbuat maksiat, dia hancur tuh, nama baiknya hancur, betul. Dia sekolah lama, membangun karir SD, SMP, SMA, kuliah, membangun karir dari bawah, tapi kalau udah dengan maksiat dibuka aib, hancur semua. Dan hancurnya tuh tidak hanya hancur sendiri, tapi menghancurkan juga nama keluarganya, orang tuanya, organisasinya, aib. Makanya jauhi maksiat. Tinggal 2 lagi, tingkatkan taat dan tebar manfaat. Ulangi 5 apa? Tekad kuat dan bulat. 2, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Harus apa? Tapi yang lebih harus mengamalkannya ya. Cukup. Terima kasih hadirin. Ada dialog, diskusi, pertanyaan? Tunggu dulu Pak. Papa tiap melihat mikrofon terus ngacung, tenang Pak. Sebentar Pak, dalil dulu ya, kita lengkapi. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasir. Jazakallahu khairan kasir itu karena orang Indonesia terima kasih banyak, jadi disebut kasiro. Padahal kalau Rasulullah jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Terima kasih. Semoga ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.